Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mu'alimin SPG selaku Kepala SDN 01 Serinahan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD 01 Serinahan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul pada acara hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan kepala sekolah, yang ketiga, presentasi materi budaya positif, yang keempat, penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai acara ini pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Pak Mu'alimin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'du. Pada Bapak dan Ibu yang saya hormati di SD 01 Serinahan, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dan monggo kita rasa syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, kehormatan, hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan oleh Ibu Keswada SPG di sebagai CGP Angkatan 10 dalam rangka untuk melaksanakan tugas atau kegiatan rangkaian kegiatan pada CGP, yaitu mungkin kegiatan yang selanjutnya dulu pernah yang pertama loka karya, kemudian ini adalah suatu kegiatan kelanjutan, yaitu untuk memberikan diseminasi budaya positif pada hari ini. Ini sebagai tugas rangkaiannya, nanti untuk kelanjutan tugas berikutnya. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengikuti hal ini, karena merupakan suatu paparan nanti budaya positif. Apa budaya positif nanti bisa dipaparkan oleh Ibu Keswati. Tapi yang pertama secara morfologi itu untuk budaya itu kan norma, sosial, etika. Nah, budaya yang positif itu adalah suatu kebaikan. Maka ini nanti akan dijalankan atau mempunyai rencana. Paparan ini merencanakan untuk budaya yang baik, budaya yang positif, suatu etika di sekolah. Contohnya kalau di sekolahan itu mengadakan suatu kebiasaan yang baik, ada kesopanan, ada sopan santun dari anak-anak, juga dari dewan guru dan sebagainya. Misalkan dibiasakan setiap masuk pagi ini untuk bersalaman, kemudian anak-anak harus sopan jika melewati bapak dan ibu guru. Ini secara sopan, ini adalah merupakan budaya. Dan masih banyak lagi kegiatan budaya-budaya positif
yang nanti bisa ditampilkan di sekolah. Mudah-mudahan pada kegiatan ini atau rencana ini Bu Kiswati bisa melaksanakannya, kemudian tidak hanya rencana tetapi bisa dilaksanakan di sekolahan yang bisa menambah suatu kegiatan di sekolahan yang baik. Misalkan nanti ada program yang baik yang merupakan budaya positif, kemudian diterapkan di sekolah untuk bisa dilaksanakan bersama-sama. Ini hal-hal yang baik harus lebih ditingkatkan. Nah, hasilnya nanti adalah untuk manfaat bagi sekolah, jadi manfaat bagi anak-anak, manfaat bagi guru, dan semua manfaat bagi sekolah. Yang kalau keluar nanti anak-anak mengerti apa itu kesopanan, apa itu etika atau norma yang baik yang dilakukan baik di sekolah maupun nanti setelah keluar dari sekolah. Jadi membiasakan yang baik. Kemudian untuk Mbak Kiswati ini nanti bisa suatu kreatif dari guru-guru, bisa ditiru oleh guru-guru yang lain jika ini adalah hal-hal yang baik untuk dilakukan di sekolahan demi kemajuan sekolahan, demi kemajuan dari SD 01 Seringahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan nanti bisa merambah kegiatan ini kepada Bapak dan Ibu guru yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lani atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi materi budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu sebelum saya memulai mempresentasikan diskriminasi budaya positif, kita lakukan dulu speaking ya Bapak Ibu guru. Ayo semuanya berdiri dulu. Kita tirukan bayangnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya setelah tadi kita melakukan speaking dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya. Maksud dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru itu diumpamakan sebagai petani. Nah, murid atau siswa itu diibaratkan sebagai benih padi. Seorang petani itu tidak bisa merubah kodrat, dalam artian biji padi itu untuk bisa tumbuh menjadi
debu. Itu kita tidak bisa merubah kodrat dasar anak. Lanjut, apa itu budaya positif? Bapak Ibu guru ada yang tahu apa itu budaya positif? Ya, siapa yang mau menjawab budaya positif itu apa? Enggak bisa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolahan, Bu. Oke, tepuk tangan buat Bu Isa. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah. Oke. Nah, di sekolahan kita itu kemarin sebelum sekolahan kita direhab, alhamdulillah sudah menerapkan beberapa contoh budaya positif. Misalnya menyambut kehadiran siswa di depan pintu gerbang, terus juga senyum dan salam. Selanjutnya berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas dan mengadakan sholat berjamaah, sholat duha, ya. Itu juga merupakan suatu kebiasaan atau budaya positif yang sudah dilakukan di SD kita. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti tadi sebelum saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif, kita tadi kan sudah melakukan speaking, menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi, diantaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, tujuannya itu apa? Supaya anak-anak itu mempunyai takwa atau iman kepada Sang Penciptanya. Nah, sebelum mempunyai kebiasaan atau budaya positif yang lainnya itu, yang pertama yang perlu ditekankan itu siswa harus mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan, karena itu adalah sebagai nilai dasar. Nah, dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Nanti di sini siswa itu bisa untuk saling menghargai, menghormati terhadap antar. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, di sekolah ini juga sudah menerapkan tentang bergotong royong. Misalnya hari Jumat, ya, itu ada kegiatan Jumat bersih. Itu adalah merupakan suatu contoh budaya positif yang sudah dilakukan di SD kita. Terus kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu kita bahas yang nomor satu terlebih dahulu, yaitu perubahan paradigma belajar.
Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini itu maksudnya dalam membangun budaya positif, itu sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif yang bisa membuat siswa merasa aman dan nyaman di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru, sekarang kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di situ ada gambar yang gambar menggenggam dan yang satunya itu adalah untuk yang membuka. Perhatikan dulu ini cluenya ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, misalnya tangan kiri Bapak Ibu guru dikepalkan. Nah, sekarang coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau tangan yang kanan ya, itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang coba Bapak Ibu guru yang tangan kiri dikepalkan. Ini sebagai yang B ya. Terus yang tangan kanan itu yang A. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang nomor 1 ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Terus apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira Bapak Ibu guru akan membuka atau akan menutup? Ada yang mau mencoba menjawab? Bu Dewi? Apa bisa? Apa bisa lagi? Tangan yang A akan tetap menutup. Apa yang B? Ini B yang Oh yang B, yang B yang menutup. Kenapa alasannya? Karena di sini ada benda yang menurut saya berharga, jadi saya akan pertahankan. Oke, terima kasih Bu Isa. Terus ada yang membuka enggak? Ada yang membuka? Apa menutup? Kalau tadi yang menutup sudah dijelaskan sama Bu Iza. Karena kenapa kok menutup tidak dibuka? Karena di dalam tangan B ini ada sesuatu benda yang harus sangat dijaga. Kalau yang nomor 2, apakah Anda B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Ini tadi sudah dijawab atau dijelaskan oleh Bu Iza. Karena kepala tangan yang B itu ada sesuatu benda atau sesuatu yang harus dijaga. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira yang memegang kendali ini itu siapa? Sini saya jelaskan ya. Kegiatan yang ini itu yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup adalah diri kita sendiri. Nah, misalnya seperti ini.
dalam membuka atau menutup kepala tangan ini yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Oke, lanjut. Kita lanjutkan lagi ya. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau filosofi kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di situ kan ada gambar seorang guru yang mengontrol siswa. Ini sebenarnya miskonsepsi, salah persepsi ya Bapak Ibu Guru. Sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi peran kita sebagai seorang guru itu adalah bagaimana cara kita untuk memunculkan motivasi intrinsik kepada murid tersebut untuk melakukan budaya positif. Ya. Terus, yang nomor 2, disiplin positif. Apa makna disiplin? Di sini dijelaskan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu Guru pasti sudah melakukan yang namanya disiplin. Misalnya, kita berangkat tepat waktu, itu juga sudah melakukan disiplin. Yang nomor 3, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, yang namanya manusia itu pasti memiliki kebutuhan, dan kebutuhan orang itu pasti berbeda-beda. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu survival atau bertahan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, cinta kasih atau diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Nah, di sini disediakan sebuah kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti dia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dalam kasus ini, itu Agus sering meminta bekal makan temannya dengan paksa. Nah, itu ada sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Agus. Kira-kira apa kebutuhannya? Nah, makanya kita sebagai guru juga harus sering berkomunikasi kepada murid. Jangan langsung menghukumnya. Kita tanyakan dulu, kenapa kok Agus sering melakukan hal tersebut? Ya, kita tanyakan mungkin apakah kebutuhan dari siswa ini ada yang tidak terpenuhi. Nah, perhatikan ya, itu dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Jangan langsung menghukumnya, tapi kita harus mencari alasan terlebih dahulu dan
mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apakah kebutuhan survival, apakah love and belonging, apakah itu kebutuhan power, atau kebebasan, atau kesenangan. Nah, misalnya Mas Agus ini tidak diberi bekal sama orang tuanya, tidak dikasih uang saku sama orang tuanya. Nah, dia saat pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika ini kan menguras energi ya Bapak Ibu guru ya, baik itu secara otak ya, itu kan kalau kita berpikir keras itu bisa menimbulkan rasa lapar. Karena Mas Agus ini tidak sarapan, saat istirahat dia merebut bekal temannya. Sudah nggak makan, nggak dikasih uang saku, dia ingin bertahan. Yaitu bertahannya apa? Yaitu dengan merebut bekal temannya. Berarti Mas Agus ini merasa lapar, ya. Dia ingin mempertahankan dirinya supaya dia merasa tidak lapar lagi, yaitu dengan cara merebut bekal temannya. Nah, terus kita cari lagi, mungkin Mas Agus ini ingin mencari perhatian kepada teman-temannya. Nah, dia ingin caper ya sama teman-temannya supaya diperhatikan. Nah, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Mas Agus ini adalah love and belonging. Nah, kita telusuri lagi, apakah dia merasa hebat, temannya jadi takut dan menurut keinginannya itu adalah kebutuhan power. Berarti dia ingin menjadi seseorang yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai yang bisa ditakuti oleh teman-temannya, agar teman-temannya itu tunduk sama Mas Agus, teman-temannya itu menjadi takut. Nah, berarti kebutuhan dasarnya itu yang ingin dipenuhi yaitu power. Apakah kebebasan? Mas Agus mungkin merasa besar karena dengan bekal yang dibawakan orang tuanya selalu sama. Mas Agus bosan karena lauknya telur, terus dia pengen makan lauk ayam. Nah, temannya ada yang bawa bekal ayam, terus dia merebut. Berarti ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi yaitu kebebasan. Atau kebutuhan dasar yang fun atau kesenangan. Mas Agus itu hanya ingin iseng-iseng saja, ingin menjahili temannya. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, sebelumnya itu harus kita mencari alasannya. Apakah kebutuhan survivalnya itu tidak terpenuhi, apakah belonging, atau power, apa kebebasan atau kesenangan. Nah, sekarang kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu membuat tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang panjang. Nah, murid itu akan merasa tersakiti. Biasanya hukuman itu bukan malah meredakan anak tersebut, malah justru akan membuat anak semakin agresif. Nah, sistem hukuman itu tidak akan berlaku jika muridnya itu tidak takut. Hukuman itu hanya berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam hukuman itu biasanya itu ada perkataan, peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Nah, dengan hukuman itu biasanya murid akan sangat membenci peraturan. Makanya kadang kita dengar peraturan dibuat untuk bilang-bilang, kayak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru itu kalau ada siswa yang berbuat kenakalan atau berbuat iseng, berbuat yang tidak baik atau melanggar peraturan itu jangan langsung dihukum. Kita tanyakan terlebih dahulu alasannya. Terus konsekuensi
Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu membuat tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, dengan konsekuensi biasanya itu korban bisa diabaikan. Murid, anak atau siswa itu dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam penerapannya itu mengikuti peraturan dalam masyarakat. Biasanya konsekuensi itu dengan kalimat apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Terus dalam konsekuensi murid itu akan menghormati peran guru. Selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Restitusi itu menguatkan murid untuk jangka panjang. Nah, dalam kegiatan restitusi ini biasanya korban akan mendapatkan ganti. Terus murid akan mendapatkan penguatan dan murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, dalam restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, biasanya dalam kegiatan restitusi ini Bapak Ibu guru itu akan selalu berkomunikasi atau mencari alasannya, yaitu dengan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan setelah kegiatan restitusi itu biasanya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sekarang ini disediakan sebuah kasus. Kita akan menentukan tindakan apa yang dilakukan oleh absen. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi buruk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kira-kira apa yang dilakukan Pak Seno itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Berarti kan di dalam suatu kelas ada murid ya pada saat pembelajaran matematika, karena IPA itu tidak bisa, yaitu mengabaikan dari penjelasan gurunya itu ya, dengan cara menulis atau menggambar di bukunya. Nah, saat ditunjuk itu IPA tidak bisa menjawab dan menyuruh IPA itu berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Itu kira-kira dengan tindakan Pak Seno itu Bapak Ibu guru setuju apa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak? Kenapa begitu? Mohon dijelaskan. Karena itu merupakan hukuman yang istilahnya bisa menjatuhkan siswa tersebut mentalnya, karena sangat malu tersebut. Iya, betul sekali Bu Dewi. Nah, yang dilakukan Pak Seno ini merupakan suatu hukuman yang nantinya bisa membuat trauma pada si anak, ya. Dia menjadi merasa malu. Nah, malunya itu nanti bisa kebawa terus. Jadi dia nantinya bisa menjadi
anaknya malah minder, tidak percaya diri. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Senang itu tidak benar. Nah, yang nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Senang terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah apa berarti Bu Dewi? Sebuah hukuman, ya, karena menghukum Iva untuk berdiri di depan dan dia itu merasa dipermalukan sama teman-temannya. Yang nomor 4, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal, ya. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Nah, kita sebagai disiplin positif itu mereka sudah tergerak dari diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita berlatih, ya. Kita tentukan mana yang merupakan hukuman dan mana yang konsekuensi. Ayo, nomor 1 kita jawab bareng-bareng. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo, ini guru PJOK mengelilingi lapangan basket 2 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo Bapak Usman. Yang disampaikan yang dinaikkan tugas itu mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi seperti itu. Kita lihat konteks dulu. Kalau misalkan anak masuk terlambat sedangkan yang lain sudah selesai menyelesaikan 2 kali ulangan, yaitu anak baru datang, berarti kan dia melaksanakan konsekuensinya nyusul karena yang lain sudah, tapi kan belum, dan kebetulan baru datang. Dan kita tanya dulu, Pak telat sebabnya kenapa? Selalu seperti itu karena kita dulu karena saya dulu punya pengalaman yang sampai sekarang tidak ada lupa, sampai besok pun tidak lupa, ya. Dulu ketika anak terlambat, yang namanya dulu yang lain sudah terlambat, yang kadang kita langsung agak marah, ya. Tapi setelah saya tanya kenapa terlambat, saya membantu orang tua jualan keliling dan saya mengambil itu, wah berarti ini telatnya karena sesuatu hal yang positif. Dan sejak itu malah setelah itu anak itu tidak terlambat lagi karena saya kasih tahu, ya nanti misalkan ikut ibu jualan ya jangan sampai kesiangan seperti dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika yang pertama konsekuensi, ya. Yang kedua biasanya kalau anak lari kadang sambil main-main dengan teman yang lain, biasanya kadang mencari sikilionnya, yaitu saya anggap sebagai hukuman. Biasanya kamu tak tambah 2 kali lagi karena kamu bertindak yang membahayakan penuh. Ya, terima kasih Pak Usman. Nah, berarti kesimpulannya apa ini Pak Usman? Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya. Maksudnya konsekuensi. Yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke.
Terus lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Aman. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus jemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita cek ya. Nah, itu sudah ada jawabannya. Nah, Bapak Ibu, benar berapa? Benar semua? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut. Nah, nomor 5 yaitu restitusi, posisi kontrol guru. Nah, di dalam restitusi ini ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru dalam pernyataannya itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sini posisi yang diambil yaitu pembuat orang merasa bersalah. Nah, pernyataan yang berikutnya yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti posisi kontrolnya diambil yaitu sebagai pemantau. Yang selanjutnya itu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti posisi kontrolnya diambil yaitu sebagai manajer. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti posisi kontrol yang diambil yaitu sebagai penghukum. Nah, kasus yang pertama, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kata kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, kira-kira pada kasus ini Ibu Wati itu menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Apa sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau yang manajer? Kira-kira apa? Itu kan ada pernyataannya ya. Ayolah bantu ibu, tolong ibu. Berarti posisi kontrol yang sedang dilakukan oleh Ibu Wati itu yaitu sebagai teman, ya. Nah, pada kasus satu ini berarti posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Wati yaitu sebagai teman. Terus yang nomor 6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Nah, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam
intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini digambarkan itu ada sebuah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas, terus selanjutnya kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama. Murid kita ajak terlibat untuk membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita jadikan atau pedoman yang akan diterapkan di kelas kita masing-masing ya, untuk menjadi kelas idaman. Nah, jika keyakinan kelas sudah dilakukan, itu nantinya siswa pasti akan mematuhi atau menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat bareng-bareng sama Bapak Ibu guru ya. Terus kalau sudah dilakukan secara terus-menerus, itu nantinya akan timbul lingkungan yang positif. Nah, di dalam lingkungan positif itu nantinya tidak akan terlepas dari yang namanya budaya positif. Bentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita libatkan murid-murid kita ya, ingin keyakinan kelas seperti apa yang nantinya akan diterapkan di kelas kita. Nah, ini kemarin dokumentasi saat saya membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 2. Nah, yang nomor 7, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, serta memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Langkah berikut yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini ada contoh video saat saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Restitusi.
tadi adalah salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan dengan siswa. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Untuk yang kami tadi kita sudah menyimak video itu merupakan presentasi halaman terakhir yang saya buat. Jadi presentasi hari ini sudah selesai. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Dan apabila dalam presentasi hari ini ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu guru semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.